Raja Tentara Bayaran. Bab 5. Kata-kata Shen Tianan mengejutkan seluruh keluarga, dan ketiga bersaudara itu menatap wajah Shen Tianan. Wajahnya yang sudah tua sedikit gemetar, dan matanya yang awalnya terganggu sepertinya telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Ayah, apa yang baru saja kamu katakan? Shen Xiaoyu berkata dengan hati-hati. Dia takut dia salah dengar. Ketika ayahnya sakit, Shen Xiaoyu baru saja memasuki tahun kedua kuliahnya, ayahnya bisa sembuh dari penyakitnya. Lihatlah dengan mata kepala sendiri sebuah keluarga bersatu kembali. Xiaoyu. Shen Tianan menitikkan air mata kegembiraan dan tidak bisa berkata-kata saat dia melihat nama Xiaoyu dipanggil dengan lembut. Faktanya, penyakit Shen Tianan pada awalnya adalah masalah psikologis. Dia menderita kesakitan karena kehilangan putra dan istrinya satu demi satu karena dia tidak dapat menahan pukulan mental yang berat, sehingga kesadaran utamanya tertidur lelap seperti hadiah spiritual untuknya. Faktanya, Shen Tianan sudah menunjukkan tanda-tanda bangun ketika dia pertama kali bertemu Shen Lian di koridor. Baru setelah dia dihadapkan pada adegan hangat reuni keluarga, Shen Tianan akhirnya sadar kembali. Ayah, apakah kamu benar-benar pulih? Shen Lian berdiri dan memeluk Shen Tianan dengan penuh semangat. Ketika saya bangun, rasanya seperti saya sudah tidur lama sekali, kata Shen Tianan dengan air mata mengalir di wajahnya saat dia melihat putranya yang hilang. Menyaksikan kesembuhan ajaib ayahnya Shen Tianan, bahkan Shen Lian, yang terbiasa melihat neraka di bumi, hampir tidak dapat menahan emosinya. Pada saat ini, ketenangan Shen Tianan adalah pengakuan nyata dari ayah dan anak. Shen Tianan Lian merasa dirinya adalah orang yang paling beruntung di dunia. Setelah kejutan itu, keluarga itu dengan senang hati menyantap makan malam reuni. Beberapa orang di meja banyak mengobrol, merinci perubahan yang dialami keluarga selama bertahun-tahun. Shen Lian percaya bahwa hari-hari itu telah berlalu selamanya, dan kembalinya dia berarti mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab sebagai putra dan kakak laki-laki, dia tidak akan membiarkan keluarganya menderita lagi mulai sekarang. Pada malam hari, Shen Xiaoyu menyiapkan tempat tidur untuk Shen Lian. Berbaring di kamar, Shen Lian mengalami perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan ini mungkin disebut kenyamanan dan ketenangan pikiran, tidak pernah terpikir kalau aku bisa berhubungan dengan dua kata ini. Saat malam tiba, Shen Lian, yang sudah tertidur, menggerakkan telinganya sedikit. Gelombang suara yang tak terdengar melewati pintu dan ruang tamu, dengan lembut mengguncang gendang telinganya. Waspada, Shen Lian langsung membuka matanya. Dengan seluruh tubuhnya waspada, Shen Lian tiba-tiba tanpa sadar menatap ke pintu. Kemudian dia teringat bahwa dia ada di rumah, dan ruangan di seberang tempat langkah kaki itu berasal adalah milik saudara perempuannya Shen Xiaoqing. Dia tersenyum pada dirinya sendiri. Berbagai penyakit akibat kerja, yang diandalkan Shen Lian untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun jelas tidak lagi cocok untuk lingkungan yang nyaman, tetapi tidak ada jalan lain. Shen Lian percaya bahwa dia bisa mengatasinya. Berbaring lagi, Shen Lian, yang akan terus tidur, bertanya-tanya mengapa Shen Xiaoqing berjalan di sekitar ruangan di tengah malam alih-alih tidur dengan nyenyak. Perilaku Shen Xiaoqing yang tidak biasa menarik perhatian Shen Lian. Setelah mendengarkan dengan bingung untuk waktu yang lama, Shen Xiaoyu akhirnya keluar dari kamar, tetapi dia tidak ingin pergi ke toilet, tetapi membuka pintu. Menyadari bahwa saudara perempuannya akan keluar, Shen Lian segera menjadi cemas. Saat dia hendak bertanya padanya, dia tiba-tiba berhenti. Omong-omong, Shen Lian dan saudara perempuannya tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun, dan mereka hanya tahu sedikit tentang satu sama lain. Tidak baik jika Shen Xiaoqing tidak senang jika dia terburu-buru keluar. Shen Lian memutuskan untuk mengikuti dengan tenang. Dibandingkan dengan level amatir Shen Xiaoqing, cara Shen Lian meninggalkan rumah cukup mewah. Dia berbalik dari jendela dan mengambil pipa air yang menempel di gedung, secepat keras spiritual yang kuat. Butuh waktu kurang dari 1 menit untuk sampai di bawah. Bersembunyi di taman di pintu bawah, Shen Lian menunggu beberapa saat sebelum dia melihat sosok Shen Xiaoqing. Melihat adiknya dengan riasan cantik, Shen Lian menyadari bahwa dia sedang berjalan-jalan di dalam ruangan tadi. Takut kamu tidak berdandanlah dirimu. Mengikuti Shen Xiaoqing sepanjang jalan, Shen Lian mengawasinya naik taksi, dan langsung sakit kepala. Meskipun Shen Lian sangat percaya diri dengan kemampuan fisiknya, dia tidak cukup gila untuk berpacu dengan mobil, berakhir, dan di belakangnya, sebuah mobil datang dari sudut. Saya melihat Shen Lian dengan cepat berlari keluar dari pinggir jalan, menghalangi jalan dengan tubuhnya, dan akhirnya memaksa mobil berhenti. Meskipun berbahaya untuk melakukan hal ini,
Shen Lian sebenarnya memiliki seorang paman di dalam hatinya. Mobil dengan kecepatan ini tidak dapat menyakitinya. Jika terjadi kecelakaan, dia dapat menghindarinya. Pengemudi mobil itu adalah seorang wanita. Tindakan Shen Lian bisa dikatakan telah membuatnya takut. Dia tidak bereaksi sampai Shen Lian menabrak mobil. "Kamu, siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan?" Wanita itu bertanya dengan ekspresi panik. Shen Lian memandangi kecantikan yang berantakan di depannya, dan kemudian pada taksi yang hendak meninggalkan pandangannya dan berkata dengan cepat, "Tolong, cantik. Adikku telah diculik. Tolong bantu aku mengejar mobil di depan." Setelah si cantik mengerti apa yang dikatakan Shen Lian, dia akhirnya tenang, melihat ke arah taksi di depannya, dan mengejarnya. Melihat jarak antara dirinya dan taksi semakin dekat, Shen Lian akhirnya menghela nafas lega. Setelah mengikuti taksi ke tujuan Shen Xiaoqing, Shen Lian buru-buru berterima kasih pada kecantikan itu sebelum pergi. Baru setelah Shen Lian pergi, kecantikan itu kembali sadar. Adegan tadi benar-benar membuatnya takut, tapi untungnya Shen Lian bukanlah pembohong atau perampok keindahan. Semburan kekaguman tiba-tiba muncul di hatiku. Menemukan tempat dengan cahaya latar, Shen Lian diam-diam mengamati Shen Xiaoqing tidak jauh dari sana. Meskipun dia tidak akrab dengan kota ini, Shen Lian juga dapat melihat ada klub malam dan tempat lain di sekitar sini bukanlah hal yang baik bagi seorang gadis untuk menyelinap ke tempat seperti ini di tengah malam. Setelah beberapa saat, Shen Lian melihat seorang gadis seusia berjalan di samping Shen Xiaoqing. Keduanya tampak akrab, dan mereka berjalan ke klub malam sambil mengobrol dan tertawa. Shen Lian tidak berani membuat alasan dan segera mengikutinya. Memasuki klub malam yang bising, Shen Lian dengan cepat menangkap posisi Shen Xiaoqing. Melihat dia dan gadis itu masuk lagi, Shen Lian melangkah maju lagi. "Halo Tuan, ini tempat pribadi di dalam. Jika Anda anggota kami, harap tunjukkan kartu keanggotaan Anda. Jika tidak, silakan keluar." Begitu dia tiba di tempat Shen Xiaoqing dan yang lainnya masuk, Shen Lian dihentikan oleh penjaga keamanan. Bab 6. Jika seseorang berani menghentikan Shen Lian seperti ini sebelumnya, mereka pasti sudah jatuh ke tanah sekarang. Namun Shen Lian juga memahami bahwa kami tidak lagi berada di negara asing, dan wilayah tersebut bukan lagi wilayah yang dilanda perang di mana kekerasan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah apapun. "Berapa biaya keanggotaanmu?" Shen Lian menekan keinginannya untuk menyerang dan bertanya. Kedua penjaga keamanan itu tercengang. Kedua penjaga keamanan itu pada dasarnya mengetahui anggota yang datang ke tempat ini. Mereka secara alami tahu apakah Shen Lian adalah anggota. Tetapi melihat penampilannya yang lusuh, penjaga keamanan berpikir bahwa Shen Lian telah melakukan kesalahan tempat. "Saya tidak menyangka dia benar-benar ingin masuk. Kartu keanggotaan minimum mulai dari 100.000 yuan, kata salah satu penjaga keamanan." Shen Lian mengangguk, mengeluarkan kartu yang diberikan Bruce kepadanya, menyerahkannya kepada salah satu penjaga keamanan, dan menunggu dengan sabar sampai mereka menggesek kartu itu, dan kemudian Shen Lian dapat memasuki ruang dalam tanpa insiden. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak uang yang ada di kartu yang diberikan Bruce kepadanya, Shen Lian percaya bahwa masih ada 100.000. Akhirnya masuk, Shen Lian menemukan ada kamar pribadi satu persatu. Ketika pelayan di pintu melihat Shen Lian masuk, dia segera melangkah maju dan bertanya kepada Shen Lian layanan apa yang dia butuhkan di sini. Shen Lian mengerutkan kening. Tempat berbasis keanggotaan kelas atas manapun semuanya omong kosong. "Tidak perlu, di mana dua gadis yang baru saja masuk. Aku di sini untuk mencari mereka," kata Shen Lian dengan wajah serius. Mengetahui tempat macam apa ini, Shen Lian tidak lagi bermaksud menyembunyikan dirinya. Bahkan jika itu menimbulkan ketidakpuasan Shen Xiaoqing, dia sekarang akan dengan paksa membawa pulang saudara perempuannya. Wajah pelayan menjadi malu setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Lian. Karena tempat ini disebut tempat pribadi, aturan pertama adalah tidak mengungkapkan informasi tamu apapun. Sebenarnya melanggar aturan jika Shen Lian bertanya seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, yang bisa masuk semuanya adalah anggota dengan status terhormat, dan pelayan tidak berani menyinggung perasaannya, jadi dia harus berkata, "Tuan, bagaimana kalau Anda menelepon langsung dan menanyakan di kamar mana mereka berada, dan maka aku akan mengantarmu ke sana." Jika aku mengatakannya dengan santai, aku akan kehilangan pekerjaanku. Shen Lian mengerutkan kening dan menatapnya, berpikir bahwa jika dia tidak ingin memperburuk keadaan dan membawa masalah pada Shen Xiaoqing, dia akan mengambil saudara perempuannya dari tempat malang ini dan menyelesaikan masalahnya. "Katakan padaku, aku tidak akan mengatakan bahwa kamu memberitahuku. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu mungkin tidak akan kehilangan pekerjaanmu hari ini."
Ancaman Shen Lian sama kuatnya. Keberanian anggota, dan Shen Lian telah berjanji untuk merahasiakannya. Sebaliknya, pelayan secara alami akan memilih untuk menangani krisis langsung terlebih dahulu. Tuan, Anda harus merahasiakannya untuk saya. Saya hanya akan mengatakan Anda memberitahu saya nomor kamar. Shen Lian diam-diam dibawa ke pintu kamar pribadi Shen Xiaoyu. Pelayan mengkonfirmasinya dengan Shen Lian dengan suara rendah. Jangan khawatir, aku tidak perlu mempermalukanmu, kata Shen Lian dan membuka pintu ke kamar pribadi. Begitu dia masuk, Shen Lian tiba-tiba merasakan sakit kepala. Tempat malang ini sangat sempit. Sebenarnya ada pintu yang terkunci di kamar pribadi ini, dan ada 4 pria kekar menunggu di sini. Halo, ada apa dengan saya? Salah satu dari 4 orang kuat melihat Shen Lian masuk dan segera melangkah maju dan bertanya. Saya ingin masuk dan mencari saudara perempuan saya. Maaf, siapa adikmu? Pria besar itu mendengar ini dan terus bertanya. Mereka semua adalah petugas keamanan yang disewa oleh toko ini. Tentu saja mereka sopan ketika menghadapi situasi seperti ini, meskipun ada seseorang di antara para tamu faktanya, mereka dapat mengabaikan perselisihan apapun di sini. Lagi pula, tidak ada orang yang suka menimbulkan masalah dimanapun. Shen Xiaoqing. Shen Lian menyebut nama saudara perempuannya dengan lembut, lalu bertanya ke mikrofon. Tidak lama kemudian, Shen Xiaoqing membuka pintu dari ruang dalam dan berjalan keluar. Saudaraku, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi Shen Xiaoqing menunjukkan keterkejutan dan rasa malu. Shen Lian, dengan wajah cemberut, tidak mengajari adiknya secara langsung, tetapi hanya berkata, ikuti aku pulang. Sementara Shen Xiaoqing ragu-ragu, gadis yang baru saja keluar untuk menjemput saudara perempuannya keluar dan melihat ke arah Shen Lian dan kemudian ke Shen Xiaoqing. Hei, Xiaoqing, ini kakakmu. Halo kakak, aku teman sekelas Xiaoqing, namaku Mu Jiao. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Xiaoqing ada di sini untuk merayakanku. Kuharap kamu tidak marah, kakak. Mu Jiao sangat senang. Shen Lian sedikit terkejut dengan perkenalan diri yang sopan. Gadis ini tidak terlihat seperti seseorang dari tempat seperti ini. Biaya keanggotaan sebesar 100.000 yuan diperlukan untuk memulai. Tempat ini jelas tidak terjangkau oleh orang biasa. Penampilan Mu Jiao yang murah hati dan sopan membuatnya tampak seperti gadis dari keluarga kaya baru saja merayakan ulang tahunnya. Saudaraku, Shen Xiaoqing juga memandang Shen Lian dengan memohon saat ini. Artinya jelas. Melihat penampilan adiknya yang menyedihkan, Shen Lian tiba-tiba melunakkan hatinya. Ketika dia mengetahui bahwa saudara perempuannya ada di sini untuk merayakan ulang tahun adik perempuan Mu Jiao yang sopan dan baik ini, Shen Lian sudah memasang ekspresi seriusnya, meskipun ini adalah ekspresi seriusnya. Bukan tempat untuk perempuan. Tapi Shen Lian bisa yakin jika dia tinggal di sini sendirian. Ayo pergi, aku akan masuk dan duduk juga. Kata Shen Lian sambil tersenyum pada Shen Xiaoqing. Pelayan dan penjaga keamanan yang membawa Shen Lian juga menghela nafas lega dan melihat mereka masuk. Meskipun dia menyetujui permintaan kecil saudara perempuannya, Shen Lian masih tidak terlalu menyukai tempat ini, karena pesta ulang tahun di sini jelas bukan pesta yang sederhana, dan anak-anak muda di sini tidak semenyenangkan Mu Jiao. Selain beberapa gadis kecil, ada juga sekelompok anak muda dengan rambut berwarna-warni di ruangan yang luas dan mewah, yang membuat Shen Lian mengerutkan kening. Shen Lian telah melihat banyak pria muda yang mirip gangster, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada kekurangan pria seperti itu di negara manapun. Mereka menghabiskan sepanjang hari melakukan hal-hal yang mencolok, berpikir bahwa saya adalah yang terbaik di dunia, dan mereka yang memiliki sedikit uang di keluarganya bahkan lebih sombong. Setelah duduk diam di sudut, Shen Lian selalu memusatkan pandangannya pada Shen Xiaoqing. Dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang ini, dia hanya ingin mengawasi adiknya. Tidak lama setelah Shen Lian duduk, sekelompok pria mirip gangster mematikan musik dinamis, dan salah satu pemimpin berdiri di tengah lantai dansa. Saudara-saudaraku, puncak acara malam ini akan segera dimulai. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan beberapa benda berbentuk pil dari tangannya dan 2 tas kecil berisi bubuk putih. Bersambung.